Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita sehingga kita masih diberi kesehatan pada siang hari ini. Kedua kalinya salawat serta salam marilah kita sanjungan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak akan memberi syafaat di hari Yaumul Qiyamah. Amin. Yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Fateh, Dr. MAG, selaku dosen mata kuliah Fikih Munakahat SB, dan yang saya hormati juga teman-teman semua. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan tentang mahar dalam pernikahan. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Ani Zulfa sebagai moderator, dan anggota saya seperti Dewi, Fatina Zulfa, Abdul Rozak, dan Rizky Maulida. Ya, langsung saja. Materi pada siang hari ini akan dibawakan oleh teman-teman saya. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian mahar. Mahar secara etimologi berarti mas kawin. Sedangkan pengertian mahar menurut istilah ilmu fikih adalah pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih pada seorang istri kepada calon suaminya dalam kaitannya dalam perkawinan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalil wajib membayar mahar. Membayar mahar hukumnya wajib bagi laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan karena termasuk syarat nikah. Tetapi dalam menyebutkannya dalam akad nikah hukumnya sunnah. Makruh tidak menyebut mas kawin pada waktu akad nikah. Hukum memberikan mahar adalah wajib berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa atun nisaa saduqatihinna nihlah fa in tina lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Artinya, berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kami nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah, ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu bentuk dan jenis mahar. Mahar merupakan kewajiban calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Mahar merupakan simbol, jadi bisa termasuk materi maupun non materi. Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan mahar secara sederhana, yaitu pada sabdanya, menikahlah engkau walaupun dengan mahar cincin besi. Dalam konsep hukum Islam, mahar bukan termasuk harga diri karena bukan termasuk jual beli, dan tidak ada ukuran dan jumlah yang pasti karena mahar juga termasuk bersifat relatif, yaitu kemampuan seorang laki-laki atau kebiasaan dalam keluarga maupun masyarakat. Karena di Al-Quran dan hadis tidak ada petunjuk tentang batas maksimal atau minimal dalam memberikan mahar. Hanya dalam surat An-Nisa ayat 24, yaitu menyebutkan harta secara umum, jadi bisa banyak maupun sedikit. Mahar sendiri dibagi menjadi dua, yaitu mahar musamah dan mahar misli. Mahar musamah yaitu mahar yang diberikan pada saat akad nikah. Mahar musamah dibagi menjadi dua, mahar musamah muajjal dan mahar musamah ghairu muajjal. Mahar musamah muajjal yaitu mahar yang diberikan secara segera, sedangkan mahar ghairu muajjal yaitu mahar yang diberikan secara terhutang. Mahar musamah yaitu wajib diberikan
pada laki-laki jika sudah terjadi kholwat atau duhul. Jika mempelai laki-laki sudah melakukan terus meninggal, maka memberikan mahar itu wajib dengan harta peninggalannya. Mahar misli yaitu mahar yang jenis atau kadarnya itu diukur yang sudah pernah diterima, yaitu atau kakaknya atau saudara perempuannya. Misal diberikan emas 50 gram berarti sama 50 gram emas. Syarat-syarat mahar yaitu hartanya atau bendanya berharga, terus suci dan bermanfaat. Dan mahar bukanlah barang gosop, yaitu barang yang milik orang lain nantinya akan dikembalikan lagi. Terus mahar itu tidak boleh tidak berbentuk, harus berbentuk dan diketahui. Selanjutnya, pembahasan materi yang terakhir yaitu mahar dalam KHI. Mahar dalam KHI atau kompilasi hukum Islam. Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Mahar dalam perspektif KHI atau kompilasi hukum Islam terdapat dalam pasal yang pertama, pasal 30 yang berbunyi, calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Yang kedua yaitu pasal 31, penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Yang ketiga yaitu pasal 32, menyebutkan bahwa mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Yang keempat, pasal 33 yang berbunyi, penyerahan mahar dilakukan dengan tunai dan apabila calon mempelai wanita menyetujuinya, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.